Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ar-rahmatil muhdah wa ni'matin musdah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah. Para hadirin, para hadirat, wabil khusus yang kita muliakan, para sesepuh bini sepuh, hafizakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di waktu yang singkat setelah menunaikan sholat maghrib berjamaah menanti waktu sholat isya. Seperti biasa kita akan melanjutkan daripada petuah-petuah daripada Sayyidil Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang kita harap semoga dengan kajian singkat ini dapat menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Sampai pada pembahasan baru beliau radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, qala radhiyallahu ta'ala anhu, wa 'alaika bi imarati awqatik bi wadha'ifil ibadat hatta la tamurra sa'atun min lailin aw naharin illa wa takunu laka fiha wadhifah minal khair tastaghriquha biha fa bidzalika tadharu barakatul awqat. Nah, kali ini hadirin hadirat, beliau Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau berpesan kepada kita untuk memakmurkan waktu sebaik mungkin. Jadi kita ini kan hidup terbatas nih. Mudah-mudahan sehat panjang umur nih. Kita hidup ini terbatas. Anggaplah hidup 100 tahun nggih, 100 tahun. Kamu 100 tahun itu terbatas. Pada akhirnya mau atau tidak mau, siap atau tidak, ridho atau tidak, ingin atau tidak, kita akan kembali berpulang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu beliau berpesan kepada kita, wa 'alaika, dan hendaknya engkau, bi imarati awqatik, dengan memakmurkan waktu-waktumu, hari-harimu, bi wadha'ifil ibadat, dengan kegiatan-kegiatan yang berupa ibadah, sehingga tidaklah berlalu satu saat pun daripada malam atau siangmu melainkan pada waktu tersebut engkau memberikan kepada waktu itu kebaikan yang engkau berikan di dalamnya, sehingga nampaklah barokah-barokah waktu yang ada pada dirimu. Jadi kalau kita lihat bagaimana mereka para ulama terdahulu sehari hatam Al-Quran, bahkan bukan sekali hadirin hadirat, sebagaimana Al-Imam Syafi'i dikatakan hatam sampai sehari 4 kali. Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf 4 kali. Kalau puasa 8 kali hadirin hatam Al-Quran. Nah, ini jika salah difahami, orang akan mengolok-olok ketika hati seorang kotor, tidak memahami, kurang memahami bagaimana yang dimaksud oleh Allah barokah waktu. Ketika mereka mendengar hal seperti ini, enggak mungkin 4 kali hatam, 8 kali hatam, apa ini, khurafat atau lain sebagainya. Nah, ini karena kekurangan dalam memahami barokah waktu. Mereka para orang-orang yang mujahadat, mereka telah sangat berupaya dengan segala hal. Waktu-waktu mereka diisi dengan ibadah kepada Allah subhanahu
wa ta'ala, sehingga Allah berikan barokah kepada waktu mereka. Wa tahsulu faidatul umri, bahkan ketika engkau merapikan waktu-waktumu, menggunakan waktu-waktumu untuk beribadat, maka akan nampak faedah daripada usia tersebut. Dikatakan oleh Syekh Abdul Fattah Abdul Ghuddah, beliau mengatakan, hadirin, bahwa faedah usia itu hanya bernilai kelak di akhirat ketika kita isi waktu-waktu tersebut dengan hal kebaikan yang berupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau sampai mengatakan, maka min waqtih lillah wa billah fahuwa hayatuhu wa umruh. Jika seseorang menggunakan waktunya itu untuk beribadah semata-mata dengan Allah, karena Allah, maka itulah hakikat hidupnya. Kelak yang akan ia rasakan di akhirat sebagai hidup di dunia, ya kebaikan tersebut. Itulah usia yang dia miliki. Wa ghairu dzalik ghairu mahsub min hayati. Adapun waktu-waktu yang berlalu pada kehidupan ini yang tidak bernilai ibadah, berlalu begitu saja, maka tidak terhitung daripada kehidupannya. Wa in asya fihi tawila, sekalipun dia hidup dengan usia yang sangat amat panjang sekali. Nah, kalau dalam lagu itu kan ada nggih, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang apa gunanya? Nah, ini betul hadirin hadirat. Seseorang berusia 1000 tahun lah. Namun sekalipun dahinya tidak pernah diletakkan untuk bersujud kepada Allah, maka tidak ada artinya. Bahkan Nabi SAW, beliau niku menyatakan dalam sebuah sabdanya, laisa yatahassaru ahlul jannah illa ala sa'atin marrat bihim fid dunya lam yadhkurullaha ta'ala fiha. Nah, kelak hadirin hadirat, ketika seseorang niku masih dihisab, kemudian ahlul jannat, para penghuni surga, sudah divonis bahwa mereka ini akan masuk ke dalam surganya Allah, mereka tidak akan merasa rugi, mereka tidak akan merasa getun gelo, kecuali ketika melihat ada beberapa waktu kehidupannya di dunia yang berlalu, yang tidak diisi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu nyesal hadirin. Ahlul jannah tidak menyesal kelak di akhirat, kecuali ketika menyaksikan ada beberapa waktunya ketika di dunia yang harusnya bisa untuk dipakai untuk berzikir. Aktivitasnya memungkinkan dia untuk berzikir. Misalnya lagi jaga toko sambil sholawatan, lagi menjahit sambil membaca zikir, lagi beraktivitas, bisa digunakan untuk berzikir, namun berlalu begitu saja. Apalagi enggak beraktivitas, berlalu begitu saja, maka dikatakan dia akan menyesali, ya Allah, seandainya dulu saya pakai ibadah, maka derajat saya akan lebih ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dimaksud di hadis ini, dikatakan oleh para ulama, diantaranya Al-Imam Al-Munawi, yang dimaksud ahlul jannah itu merasa menyesal bukan ketika mereka masuk ke dalam surga, mboten, tapi ketika mereka masih divonis ahlul jannah namun belum masuk, mereka akan merasa rugi. Ya Allah, seandainya itu loh banyak waktu kosong, saya pakai zikir juga, maka saya akan semakin nikmat, semakin indah. Nah, namun para rawuh, ketika mereka telah masuk ke dalam surganya Allah, mudah-mudahan kita termasuk nggih, amin ya rabbal alamin. Ketika ahlul jannah niku sudah masuk ke dalam surganya Allah, kakinya masuk ke dalam surganya Allah, maka tidak ada lagi penyesalan sedikit pun. Sedikit pun tidak ada penyesalan. Bahkan diriwayatkan paling susahnya orang yang hidup di dunia
paling melaratnya orang yang hidup di dunia. Namun dia adalah hamba pilihan Allah, ditakdirkan kali Gusti Allah menjadi ahlul jannah. Ketika ia baru masuk selangkah hadirin hadirat ke dalam surga, maka ditanya oleh para malaikat, bagaimana kisah hidupmu ketika di dunia? Niki paling melaratnya orang, paling susah, mungkin bisa dibilang paling diremehkannya orang, wis top pokoknya. Namun pada akhirnya masuk ke dalam surganya Allah, ahlul jannah. Dijawab oleh orang tersebut, Masya Allah, saya hidup di dunia gak pernah susah, saya hidup di dunia gak pernah sumpah, selalu dimudahkan oleh Allah. Jadi kenangan apa yang di dunia tentang kehidupan dunianya ini pun terlupakan hadirin hadirat. Saking begitu nikmatnya surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita melihat bagaimana mereka para ulama niku sangat eman pada waktu mereka. Makanya gak kaget kita kalau mereka itu diberi barokah waktunya oleh Allah. Di antaranya ada yaitu Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Beliau pengarang kitab Sulamut Taufik yang bisa kita dapati di pondok-pondok pesantren untuk mempelajari fikih dasar, Safinatun Najah, dan ada juga Sulamut Taufik yang berisikan tasawuf kemudian fikih dasar. Dikarang oleh salah seorang wali Allah, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Nah, beliau niki seseorang yang sangat menjaga waktunya. Sampai-sampai dikatakan beliau niki kalau makan, makanannya niku dihaluskan hadirin hadirat. Jadi makanannya itu seperti dibikin kayak bubur gitu, supaya langsung nggak ngunyah, nggak terlalu lama. Beliau punya saudara yaitu Al-Habib Thahir bin Husain bin Thahir. Niku sampai dikatakan, saking mereka niku mengeman sama waktu. Kalau yang satu masuk ke dalam kamar mandi, ya kan nggak bisa, masuk zikir bisa, masuk baca kitab kan nggak boleh. Ketika beliau masuk kamar mandi, maka yang bertugas saudaranya di luar membaca kitab, membaca saja. Jadi beliau mandi sambil mengambil faedah-faedah ketika mandi. Ya, saking pelitnya sama waktu, beliau nggak mau waktunya terbuang sia-sia. Nah kalau saudaranya yang mandi, begitu pula beliau yang membaca kitab, membaca saja, kemudian saudaranya mendengar dari dalam kamar mandi. Beliau alim luar biasa, dalam sehari itu bisa tidak kurang mengisi daripada 15 majelis ilmu dengan berbagai fan ilmu. Nah, pernah suatu ketika ada saudara beliau dari jauh mengamati keseharian beliau. Pada akhirnya mengatakan, ya Habib Abdullah, kalau boleh saya mau memberi hadiah. Hadiah apa? Ini ada jam. Jam yang itu loh hadirin, jam saku niku. Zaman dulu itu yang ada rantainya. Nah, supaya panjenengan ini bisa lebih rapi nanti dalam memanage waktunya. Biar lebih tepat, lebih enak. Nah, beliau mengatakan, Masya Allah, terima kasih banyak, ini yang saya butuhkan untuk kemudian bisa mengatur waktu dengan baik dalam mengkaji ilmu. Masya Allah, terima kasih. Nah, sudah beberapa hari kemudian beliau yang memberi itu ketemu lagi oleh Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Ditanya, gimana Habib jamnya itu? Masya Allah, itu sebaik-baik hadiah ini, jam ini luar biasa, sangat bermanfaat. Tapi sayang sekali satu, jamnya ini kok sudah mati ya. Jadi baru kemarin 1 hari saya pakai, terus mati jamnya, enggak muter lagi. Nah, terus dijelaskan oleh beliau yang memberi, loh iya Habib, itu jam setiap harinya harus diputar dulu 2-3 menit untuk durasi 1 hari. Jadi diputar 2-3 menit, setelah itu akan berputar sampai 1 hari. Loh, ini diputar dulu 2-3 menit. Iya Habib, Masya Allah, terima kasih banyak. Tapi jam ini sudah, ambil lagi enggak apa-apa sudah. Saya enggak punya waktu kalau cuman buat muter jam sampai 2-3 menit. Saya enggak punya waktu. Loh, dikembalikan hadirin.
Saking beliau tidak memiliki waktu untuk muter jam tadi itu. Waktu beliau terlalu mahal bagi beliau, sekalipun hanya 2 menit saja. Beliau itu apalagi bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan itu beliau pendidikan kepada anak-anaknya, putra-putrinya. Beliau kumpulkan anak-anak, kemudian tanya bagaimana anak-anak itu memanage waktu mereka. Ya, anakku fulan, apa yang kamu targetkan nanti di Ramadan? Oh ya Abah, saya mau ngaji hatam target sekian, sholat malam sekian, sedekah sekian, target. Yang kamu. Sudah ditanya semua dengan sangat indah, berbalik hadirin hadirat. Anak-anaknya niku bertanya kepada ayahnya, Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, adapun engkau wahai ayah, apa yang engkau persiapkan untuk Ramadan kali ini? Maka kata beliau, adapun saya anak-anakku, sebagaimana tahun-tahun yang dulu, sudah tidak ada lagi waktu yang saya miliki kecuali untuk beribadah kepada Allah 24 jam. Kalau mungkin boleh di antara kalian yang bisa menjual waktu, mungkin 1 jam, mungkin 2 jam, sehingga saya itu sehari bukan 24, mungkin 25, 26. Kalau boleh ada yang jual, saya beli waktu kalian. Nah, jadi betul-betul apa? Waktunya beliau itu hadirin hadirat full dengan ibadah. Beliau itu satu hari di antara wirid yang beliau istiqomahkan membaca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah 25.000 kali setiap hari. Bukan hanya itu saja, sholawat kepada Nabi SAW setiap hari tidak kurang daripada 25.000 kali. Nah, ini wirid dari beliau yang masyhur, yang dikenali oleh orang-orang di sekitar beliau. Wallahu alam, apa yang lebih daripada itu. Sehingga dilanjutkan oleh Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ketika engkau memanage waktumu dengan baik, segala aktivitas yang engkau lalui, engkau niatkan ibadah, yadumul iqbalu alallahi ta'ala, maka engkau di hari-harimu itu menjadi seseorang yang selalu menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun aktivitas yang dikerjakan, diniatkan ibadah. Yang dibicarakan di sini hadirin para rawuh, bukan hanya sholat saja, bukan hanya ngaji saja, tapi ketika segala aktivitas yang kita kerjakan, kita niatkan karena Allah, maka saat itu kita lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang anak membonceng ibunya pergi ke pasar, niat menggembirakan hati ibunya, niat berbakti kepada ibunya, birrul walidain, ibadah. Niat membawakan barangnya, ibadah. Ketika seorang ibu merawat anaknya, seorang ayah merawat anaknya, mengantar ke sekolah, diniatkan ibadah. Ya Allah, dengan niat anak saya menjadi anak yang soleh, anak yang tahu syariatnya Nabi SAW, anak yang taat kepadamu, bernilai ibadah. Dan masih banyak lagi daripada aktivitas yang sudah kita bahas, yang itu berupa adat namun bernilai ibadah di mata Allah ketika kita niatkan semuanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau mengatakan, wayan bagi, dan hendaknya, antaj'ala lima tata'atahu minal adat, hendaknya apapun yang engkau kerjakan daripada adat, yaitu yang dimaksud di sini aktivitas selain ritual ibadah secara zahir, bukan sholat, bukan ngaji, bukan manasik misalnya, daripada makan, ya makan, namun diniatkan niat yang baik. Ya Allah, ini saya makan supaya saya kuat mencari nafkah untuk keluarga saya. Ya Allah, ini saya sarapan supaya saya kuat beribadah kepadamu. Ya Allah, ini saya makan supaya saya sekolahnya enggak lapar, saya sekolah bisa mencari ilmu dengan baik. Ya Allah, saya makan supaya bisa kuat untuk membantu orang yang membutuhkan, bernilai ibadah.
Ngopi lo bernilai ibadah, hadirin hadirat. Minum kopi supaya nggak ngantuk, supaya bersyukur atas nikmatnya kopi misalnya. Lo ini kok ibadah. Wasyurbi, minum pun demikian. Wasailil ma'ash, ini yang tadi kita sebutkan. Ya, ketika seseorang beraktivitas dalam hidupnya, mungkin dia bekerja, ya berangkat niku niat lillahi ta'ala. Wah, setiap langkahnya itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, jihad di jalan Allah. Ketika Nabi SAW bersama para sahabat, ada seorang pemuda niku membawa pacul mau pergi ke sawah. Nah, ada salah satu di antara yang bersama Nabi nyeletuk. Wah, eman itu seandainya dia ikut majelis di sini. Udah tegur kali Kanjeng Nabi. Ketahuilah ya fulan, seandainya pemuda tersebut dia mencari nafkah semata-mata untuk mencukupi dirinya, sehingga tidak tergantung dengan orang lain, bahkan lebih-lebih jika untuk memenuhi nafkah orang yang wajib ia nafkahi, maka setiap langkahnya ia dihitung jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bernilai ibadah, hadirin hadirat. Auqatan takhussuha, di waktu-waktu yang engkau khususkan. Wa'lam, dan ketahuilah, annahu la yastaqimu ma'al ihmali hal wa la yasluhu ma'al ighfali bal. Dawai beliau, tidak akan keadaan itu menjadi baik jika seseorang selalu menelantarkan dirinya sendiri. Pikirannya pun tidak akan teratur, tidak akan tertib dengan baik jika dia melalaikan, melupakan bagaimana dia berpikir dengan baik. Wis hari-harinya niku wis los pokoknya. Pengen makan ya makan, keluar ngopi misalnya. Nanti nih misalnya pengen apa ya apa, pokoknya ngalir saja. Nah, kata beliau, Abdullah Haddad, ini keadaan orang seperti ini tidak akan menjadi baik. Bahkan beliau di sini mengutip kalam daripada Hujjatul Islam, yaitu Al-Imamul Ghazali, yang kita kenal dengan karyanya yang fenomenal banyak sekali, diantaranya Ihya Ulumuddin, ya, Minhajul Abidin, dan banyak sekali Bidayatul Hidayah dan lain sebagainya. Nah, beliau mengatakan juga tentang waktu ini sehingga dikutip oleh Imamul Haddad. Qala Hujjatul Islam nafa'allahu bih, yanbaghi an tuwazzi'a awqatak wa turattiba awradak wa tu'ayyinu likulli waqtin syughlan la tata'addahu wa la tu'thira fihi siwa. Nah, kata Imamul Ghazali, hendaknya engkau mengatur, membagi waktumu dan mentertibkan wirid-wiridmu, dan engkau menentukan setiap waktu itu dengan aktivitas tertentu yang tidak akan engkau langgar waktu tersebut, dan tidak akan engkau dahulukan hal lain pada waktu tersebut. Jadi kata Imam Ghazali, hadirin hadirat, hendaknya kita ini memanage waktu, mengatur waktu dengan tertib. Karena barokahnya waktu itu akan nampak ketika kita ini mengatur waktu. Jadi hari itu mboten berlalu begitu saja, wis pokoknya jalan, pengen ngaji-ngaji, pengen sholat ya sholat. Nah, ini kata Imam Ghazali kurang baik. Yang baik itu ketika kita tentukan aktivitasnya, ketika kita tentukan wirid-wiridnya, kita beraktivitas, kita bekerja untuk memenuhi zahir kita. Tapi jangan sampai lupa, hadirin hadirat, kita punya hati, kita punya sanubari yang haus akan makanan-makanan rohani. Sehingga kita pun seharusnya mengatur wirid-wirid tersebut pada keseharian kita. Nah, bagaimana para ulama niku pun menyusun, hadirin hadirat. Banyak sekali Majmu'ul Aurat,
misalnya ini juga ada Khulasa Al-Madad An-Nabawi, ya, karya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, dari melek mata sebelum subuh, Qiyamul Lail, sampai sebelum tidur sudah tersusun. Bagaimana wirid munajah kepada Allah sebelum fajar, ketika azan subuh, bagaimana sebelum sholat sunnah fajar, kemudian sholat sunnah fajar, setelah sholat sunnah fajar, sebelum sholat subuh, wiridnya apa, zikirnya apa. Niki zikir-zikir hadirin hadirat diletakkan oleh mereka para ulama, para solehin, bahkan para aulia, karena mereka mengetahui betul betapa tepatnya bermunajah kepada Allah pada waktu-waktu tersebut. Dahsyat sekali itu doa sebelum sholat subuh, setelah sholat fajar. Kemudian setelah sholat subuh, ya, lanjut lagi membaca wirid. Kita membaca Al-Quran, kemudian membaca surat Yasin, kemudian baca Wirdul Latif setidaknya. Kemudian terus disambung, ya, aktivitas sholat sunnah isyraq. Jangan lupa sholat duhanya. Lah sholat duha ini kalau nggak kita mulai sekarang kapan lagi? Bismillah pun 2 rakaat, boten nopo-nopo. Diselipkan waktu sibuk, kita sisihkan, fokus untuk sholat 2 rakaat mawon, sudah selesai. Di waktu yang banyak orang lupa dari Allah, kemudian panjenengan sholat duha, ini luar biasa. Sholat zuhur, ba'da zuhur, la ilaha illallah al-malikul hakul mubin 100. Dilanjut, ya, dengan Hizbul Bahar, Imam Abu Hasan Asy-Syadzili. Kemudian sholat asar, setelah sholat asar baca Waqiah. Kemudian Hizbun Nasr. Setelah itu maghrib, setelah maghrib baca Ratib. Alhamdulillah kita tadi baca. Diisi dengan zikir-zikir. Setelah Isya membaca surah Tabarak, baca wiridnya Al-Imam Nawawi dan lain sebagainya, daripada wirid-wirid yang sangat banyak sekali, sehingga ruh kita ini diberi asupan, hadirin hadirat. Ruh kita ini menjadi jiwa yang tenang, menjadi jiwa yang tentram, menjadi pribadi yang insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala urusan. Nah, kata beliau, nah ketika engkau sudah menetapkan, oh jam sekian saya ngaji misalnya kok panjenengan pun mentertibkan istiqomah, oh saya kalau habis subuh ngaji sekian lembar, 1 juz misalnya, pun nanti biasanya para rawuh, nanti setan itu bakal menggoda. Wah kamu kok ngaji terus, sholawatan wis, baca sholawat tuh jarang sholawatan, sholawatan sih. Lah ini secara zahir kan baik nggih wong sholawatan. Tetapi ini kata pesan beliau, jangan kamu geser dengan aktivitas lain. Kecuali darurah nggih. Misalnya pas ngaji kok ibu minta tolong, nah istiqomah lah, niki keliru. Nah niki keliru, tetap kita dahulukan yang wajib, yang darurat. Nah, tapi selain itu kata beliau pesan Imam Ghazali nih, jangan kamu langkahi, jangan kamu dahulukan aktivitas lain pada aktivitas tersebut. Karena nanti kacau hadirin, hadirat. Mungkin dituruti, oh iya ya saya lama gak sholawatan, wis ngambil tasbih sholawatan. Ini gak lama. Loh kamu lama gak olahraga, wis saya olahraga, sehat kesehatan loh. Eman-eman lah. Ini nggih, akhirnya napa? Akhirnya tadi berantakan. Nah ini kata Imam Ghazali, setelah engkau menentukan jangan dirubah. Misalnya ba'dal asar Waqiah, nggih Waqiah. Jangan diganti yang lain. Nah, ba'dal Isya tabarak dan seterusnya. Wa amma man taraka nafsahu muhmallan sada ihmalal bahaim yashtaghil fi kulli waqtin bima tafaqa kaifa tafaq fatamdi aktsar awqatihi dha'i'ah. Nah kata beliau, adapun seseorang yang meninggalkan dirinya niku wis pokoknya wis los wis, pokoknya jalan setelah subuh mau tidur mau apa wis akarep,
Ya nanti kalau lapar ya makan, kalau sumpek ya keluar jalan-jalan, ngopi-ngopi misalnya. Nah, niki kata Imam Ghazali, maka ini orang pangapunten seperti lebih cenderung seperti bahaim, seperti hewan. Kata Imam Ghazali niki nggih, seperti hewan yang dia akan menyibukkan dirinya pada waktu tertentu dengan apa yang mencocoki waktu tersebut. Ya seperti tadi itu. Ketika lapar makan, ketika pengen jalan-jalan, enggak jelas. Ketika pengen ngopi. Dalam artian tidak ada waktu yang ditartibkan. Maka orang seperti ini waktunya akan banyak yang terbuang. Nah, tapi orang yang teratur, ini saya waktunya zikir. Nah, setelah zikir waktunya saya bermain sama anak. Loh, niki diperbolehkan. Waktu bermain sama anak. Bagaimana mengeratkan hubungan anak? Nah, niku penting hadirin. Guru kawula Habib Abdullah bin Muhammad Baharun, beliau mengatakan rahasia dari beliau, jika engkau menginginkan anakmu menuruti apa yang engkau katakan, maka buatlah dia terlebih dahulu suka kepadamu. Jadi anak itu buat senang kepada kita, dia akan mendengarkan, dia akan mengikuti. Nah, senang dengan apa? Diajak bermain dengan niat ibadah tadi, hadirin hadirat. Buat napa-napa, tapi waktunya napa? Di-manage, ditentukan. Waktumu adalah umurmu dan umurmu adalah modal utamamu. Dan modal utamamu yang engkau gunakan untuk bermuamalah dengan Allah. Engkau beribadah, engkau berusaha menggapai ridha Allah, Allah akan memberi ridhonya. Dan wabihi wusuluka ila naimil abad fi jiwarillahi ta'ala. Dan dengan umur itulah yang engkau satu-satunya, itu merupakan satu-satunya peluang untuk engkau mencapai kenikmatan yang abadi kelak bersama Allah. Fakullu nafasin min anfasik jauharah la qimatalah. Ini pernyataan beliau yang sangat masyhur. Beliau mengatakan setiap nafas, setiap waktu yang berlalu dalam hidupmu adalah ibarat permata yang tidak ternilai harganya. 5 menit yang lalu. Bisakah kita mengulangi lagi? Bisa enggak kita balik ke sore hari tadi? Gak bisa, sudah jalan. Hari-hari kita ini hadirin, kita ini pergi dari alam dunia menuju alam akhirat. Kita menjauh dari dunia, mendekat kepada alam akhirat. Mudah-mudahan kita panjang umur fisihah wal afiyah. Kata beliau, jauharah lagi malah permata yang tidak bisa dinilai. Orang kalau rugi, naudzubillah, misalnya kalau ada orang punya sawah ternyata dimakan hama, rugi, tapi bisa bercocok tanam lagi napa mboten? Bisa. Seseorang tokonya kebakar, naudzubillah, kerampok, masih bisa dia ulangi dari nol. Seseorang sakit masih bisa berobat. Namun ketika seseorang sudah wafat, ketika seseorang sudah tiba ajalnya, kemudian dia akan mengatakan Rabbirji'uni la'alli a'malu shalihan fima taraktu, ya Allah, kembalikan saya sebentar saja. Saya akan beramal baik sedikit saja, 1 menit saja ya Allah. Gak bisa. Tidak ada yang bisa membeli daripada usia, hadirin. Sekaya apapun, Qarun pun tidak bisa membeli 1 detik daripada hidupnya. Minta diundur sama malaikat Israel, 1 menit lagi Israel tambah di Batak, gak bisa. Gak bisa. Idla iwadallahu, kata Imam Ghazali. Karena tidak ada yang menggantikan usia, tidak ada yang bisa beli. Wa idza fata fala audalah, dan jika itu berlalu maka tidak ada kembali daripada umur. Ya, kemudian beliau akan menyebutkan bagaimana kita mengisi hari-hari kita dengan baik. Ya, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang dibimbing, diberi taufik oleh Allah menjalani hari-harinya dengan ibadah, dengan hal-hal yang meridhai oleh Allah, merapikan waktu dengan baik sehingga ketika kelak bertemu dengan Allah tidak dalam keadaan merugi. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.